Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad yatakallamu, dan terkadang berbicara dia Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Wa qad yatakallamu, dan kadang berbicara Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Hina ya'tari, dikala datang hi pada Syekh Ahmad At-Tijani al-halu, ialah hal, tingkah yang aneh dari sebab pikirannya yang luar biasa, maka terjadi hal khariq. Wa qad yatakallamu, dan terkadang berbicara ialah Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, hina ya'tari, dikala telah datang secara tiba-tiba hi pada Syekh Ahmad At-Tijani al-halu, ialah tingkah khariq, tiba-tiba berbicara bi umurin, dengan perkara-perkara la yafqahu, yang tidak faham, al-hadirun, ialah orang-orang yang hadir, muradaha, kepada yang dikehendaki umur. Karena berbicara yang sudah di luar jangkauan manusia, orang enggak faham. Orang enggak paham. Berbicara bi umurin, dengan perkara-perkara la yafqahu, yang tidak faham, al-hadirun, ialah orang yang hadir di majlisnya enggak faham. Muradaha, kepada yang dikehendaki umur. Apa itu maksudnya umur tadi yang dibicarakan? Enggak ngerti. Kalau orang yang soleh ya, itu terjadi waridat yang luar biasa sehingga kita tidak paham. Wala ya'rifu, dan tidak mengerti, Zawul alsun, ialah orang-orang yang punya lughat. Lusun itu punya lughat bahasa Arab yang berwarna-warna, dia faham tapi tidak mengerti. Wala ya'rifu, dan tidak mengerti, Zawul alsuni, ialah beberapa orang yang punya beberapa lughat. Lughatul Arab kan warnanya banyak, enggak tahu mafadaha, kepada faidahnya umur. Apa sih maksud itu? Ini sedang berbicara yang gaib-gaib, yang masalah ghoyahib, yang masalah kemakrifatan irfan yang tinggi, yang enggak faham. Enggak faham. Wala ya'rifu, dan tidak mengerti, Dawil al-Sunni, ialah beberapa orang yang mempunyai lughat-lughat Arab yang banyak, mafadaha, kepada faidahnya umur, tidak faham. Wala ya'rifu, dan tidak akan mengerti hak kepada umur, illa wajiduha, kecuali orang yang menemukan umur. Orang yang pernah menjalani seperti itu baru faham. Oh, itu maksudnya. Itu mawajidul qalbi, penemuan-penemuan dalam religi sepanjang hidupnya, hal-hal ketuhanan, kebanyakan ilahiyat ini. Seolah-olah sambung dengan kata-kata yang dulu, ucapannya baru sekarang. Kalau orang yang hatinya bersih, yang menjalani seperti itu, wajiduha namanya, ya faham. Ya tidak faham. Tidak faham, tidak akan faham. Dan mawajid ini, penemuan jiwa sesuai dengan mujahadahnya dan zikirnya. Maka yang faham, yang ahli mujahadah, ahli zikir lagi. Ya tidak faham. Syekh Ahmad Tijani menerangkan mengapa orang-orang Nasrani sesat bidzikril ab, al-ab wal ibni wal bukan al-ab bapak itu Allah, al-ibnu Isa, itu Maryam, bukan. Al-ab itu maksud lafzul jalalah, itu dzatullah al-muqaddasah. Itu salah faham mereka, kata Syekh Ahmad Tijani. Karena apa? Karena itu kan sedang menerangkan ma'arif ilahiyah tentang Nabi Isa dengan Allah itu. Al-ab itu lafzul jalalah, al-ummu dzatullah al-muqaddasah. Al-ibnu itu ma'arif ilahiyah. Tapi salah fahamnya orang Nasrani, al-ab itu bab, Tuhan ayah itu Allah. Al-um itu ibu, Maryam. Oh, bukan.
Seperti ini. Ya wala ya'rifuha illa wajiduha. Orang ahli mujahadah, ahli riyadhah, ahli adhkar, itu terjadi satu ahwal-ahwal, kelakuan-kelakuan yang aneh, yang bersambung-sambung. Kalau tidak wajiduha, ya enggak akan paham. Seperti Imam Abu Yazid di tengah-tengah zikir, dia ngomong yang enggak. Saya pikir, oh tadi saya ngomong apa? Ngomong subhani, maha suci aku. Mengapa kamu enggak saya bunuh? Aku bunuh saja biar aku mati termasuk syuhadul mahabbah, dan kamu menjadi pahala orang jihad fisabilillah. Ini kan ini wala ya'rifuha illa wajiduha. Ini sedang ada mau'adid ilahiyah yang besar. Maka tidak akan faham orang-orang di situ. Wala ya'rifuha illa wajiduha. Wala ya'rifu, dan tidak akan faham, tidak akan mengerti kepada umurin yang dikatakan hina ya'tarihil hal illa wajiduha, kecuali orang yang menemukan, yang sedang menjiwai umur. Oh, itu paham. Wa yantiqu, dan berucap ialah Siti Syamad Tijani ahyanan di dalam beberapa masa. Wa yantiqu, dan berucap ialah Syamad Tijani radhiyallahu anhu ahyanan dalam beberapa masa, inda zuhuril hal, dikala jelasnya tingkah ala Tijani, mengucapkan bimukasyafatin, dengan beberapa mukasyafat, wa maghibatin, dan beberapa perkara yang ghaib, min akhbariz zaman, dari beberapa kabarnya zaman. Nanti tahun sekian ada ini, tahun sekian ada ini, tahun sekian ada ini, perkara yang besar, ada ini, ada ini, ada ini, tanpa beliau menyadari. Karena itu namanya hal yang Allah Ta'ala sambungkan akalnya dengan Lauhil Mahfuz, sehingga ngerti, oh tahun sekian akan terjadi huru hara besar ini, tahun sekian akan terjadi ini pacaklik panjang, tahun ini akan terjadi raja bunuh-membunuh, kasyafah, tahun ini Ka'bah akan kebakaran, seperti itu, yang besar-besar. Nah, ini ya saking sucinya hati, ya nyambung dengan Lauhil Mahfuz, sehingga itu namanya bimukasyafatin wa maghibatin. Bimukasyafatin, dengan beberapa mukasyafah dibuka oleh Allah, wa maghibatin, dan beberapa yang ghaib min akhbari zaman, dari kabar, beberapa kabarnya zaman yang akan datang telah diuraikan oleh beliau. Orang yang hatinya suci, ya oh dulu beliau telah ngomong begitu, ini sekarang kenyataan nih. Nah, yang dikatakan wala ya'rifuha illa wajiduha. Jadi enggak semua yang itu paham semua, enggak. Yang sama-sama wajid, yang ngerti. Wama, dan perkara ya kau yang akan terjadi ialah ma fihi, di dalam zaman, minal hadatsan, dari kejadian-kejadian yang besar. Wama, dan perkara-perkara ya kau yang bakal terjadi ialah ma fihi, di dalam zaman, minal hadatsan, dari perkara-perkara kejadian yang besar. Wala yafqahu, dan tidak akan faham dzalika, kepada mukasyafat maghibat minhu li Syamad Tijani illa khossatul khossah, kecuali orang-orang istimewa dari orang istimewa, minal ikhwan, dari ikhwan-ikhwan Tijani. Khossatul khossah, yang baru faham. Wala yafqahu, dan tidak akan faham dzalika, kepada mukasyafat maghibat minhu, dari Syamad Tijani illa khossatul khossah, kecuali orang yang khusus di antara orang khusus, minal ikhwan, dari beberapa ikhwan Tijani, ila ghairi dzalika,
kepada selainnya mukasyafat maghibat min hikayatihi, dari beberapa kisahnya Syekh Ahmad Tijani, waqaihi dan kejadian Syekh Ahmad Tijani, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebenaran Syekh Ahmad Tijani. Ila ghairi dzalika, kepada selain daripada mukasyafat maghibat min hikayatihi, dari beberapa hikayahnya Syekh Ahmad Tijani yang ajib-ajib, yang menjadikan ibaratan lil mu'tabirin wa mau'izatan lil muttaqin. Waqaihi dan beberapa kejadian-kejadian Syekh Ahmad Tijani, wa ayatihi dan tanda-tanda kebenaran Syekh Ahmad Tijani. Tsumma tamassaka, kemudian tenang, ba'da dzalika, sesudahnya zuhuril hal, wasakana dan tenang ila Syekh Ahmad Tijani, wa batana dan tertutup haluhu ila Syekh Ahmad Tijani, wa tamakkana dan tenang ialah Syekh Ahmad Tijani. Sudah zuhuril hal, terus kembali lagi sadar seperti biasa. Dan sahwu daripada halnya, sahwu. Memang Allah jadikan untuk sebagai qudwah para wali-wali semenjak sama-sama terjadi dan seterusnya insyaallah ila qurbi yaumil qiyamah. Ayat-ayat yang mana lisanul halnya ini lebih afsah daripada lisanul maqalnya. Jadi lisanul halnya, kelakuan yang berupa hal, lisanul halnya ini afsah daripada min lisani maqali. Terjadi ahwal yang luar biasa. Tsumma tamassaka, kemudian tenang Syekh Ahmad Tijani, artinya dari goncang-goncang ganjing dari zuhurul hal, tenang kembali. Ba'da dzalika, sesudahnya zuhuril hal, wasakana dan tenang Syekh Ahmad Tijani, wa batana dan tertutup lagi, tertutup haluhu, tingkat yang aneh, tertutup lagi, kembali sadar, wajar lagi. Wa batana dan tertutup haluhu, ialah tingkah tadi yang kharik, tertutup lagi. Watamakana dan tenang Syekh Ahmad Tijani, wa'adat dan kembali al-ahwalu, ya beberapa tingkah-tingkah yang gharaib tadi, tingkah-tingkah yang kharik, la tu'athiru, keadaan tidak membekas ya ahwal fi zahirihi, di dalam zahirnya Syekh Ahmad Tijani. Kembali ahwal yang luar biasa, kembali sirna lagi, kembali sadar seperti biasa lagi. Nanti sudah itu terjadi lagi zuhurul hal, kemudian sahwu lagi, tamakana lagi, sadar lagi. Itu zuhurul hal, terjadi lagi, berulang-ulang. Kan seperti, jadikan seperti nabi yang didikte oleh Allah dengan wahyunya seperti. Jadi sudah enggak ngukur manusia percaya atau tidak percaya, manusia suka atau tidak, sudah tidak mengukur. Sudah ilahiyat semua. Sudah gerakan Allah, refleks daripada Allah. Jadinya berjalan dengan bi'amrillah semua. Sudah kepribadiannya sudah tidak mempengaruhi. Berjalan dengan bi'amrillah semua. Itu perkaranya Allah semua. Sebagai ayatun min ayatillah, hujjatun min hujajihi ala ibadihi subhanahu wa ta'ala. Wa atatan kembali al-ahwalu, dan beberapa tingkah-tingkah yang aneh, la tu'athiru, itu tidak memberikan pengaruh ya ahwal fi zahirihi, di dalam zahirnya Syekh Ahmad Tijani, kama kana, seperti olehnya berada ya ahwal. Wasoro, dan menjadi Syekh Ahmad Tijani daiman selamanya, sakinan itu tenang, mutaharikan bergerak-gerak, wa muttariban dan gonjang ganjing, mutamasikan yang tenang, wasahiyan dan seorang yang sembuh daripada fananya, syariban yang minum daripada hadratil azaliyah, wa hadiran dan hadir, seolah hadir
tapi wa ghaiban dan gaib angan-angannya. Hanya gaib karena apa? Angan sedang dengan Allah. Jadi gaib dari manusia yang nyata ini. Wasoro dan menjadilah Syekh Ahmad Tijani daiman dalam selamanya. Sakin itu tenang. Mutaharikan, bergerak, zuhuril hal, sesuai dengan halnya. Mutaharik. Karena itu tuntutan hal. Hal yang datang daripada Allah. Kan? Mutoriban dan sangat ittirab, sangat bergoncang. Tapi bergoncang mutamasikan keadaan masih terkendali. Ini zuhuril hal, kalau hal yang sudah besar sekali ya mutorib, goncang. Tapi mutamasikan masih terkendali. Kalau bablas ya majzub, gak bisa menarbiyah kepada santrinya. Mutoriban dan goncang, tapi mutamasikan yang terkendali. Wasahian dan sembuh daripada fananya, sahwi, sembuh daripada fananya. Syariban keadaan minum daripada hadratul ilahiyat, hadratul azaliyah, minum kepada ma'arif Allah yang dari azali. Jadi sempurna sekali. Wahadir dan hadir seperti biasa, tapi ghaiban yang ghaib, angan-angannya ghaib karena sedang dengan Allah. Sedang dengan Allah. Jadi kalau ditanya, ya enggak jawab, mau sedang gaib kok. Nanti sudah itu, sudah sahwu lagi, sembuh dari itu, sudah syarib dari hadratul azaliyah, ya ngomong lagi. Jadi penuh dengan keluar biasa. La yulhi, tidak melalaikan kepada Syekh Ahmad Tijani, sahwuhu ialah makom sah. Sah itu sembuh daripada fana. Ansakrihi, dari mabuknya Syekh Ahmad Tijani. Jadi tingkat makom sahwunya beliau sembuh daripada fana. Itu makom sahwu tidak melalaikan daripada makom sagran. Manusia yang mulia itu kan ada makom sahwu, sembuh daripada fana. Nanti sagron, mabuk lagi, mabuk cinta kepada Allah. Jadi makom sagron dan makom sahwi. Jadi makom sahwinya tidak merusak makom sagronnya, makom sagronnya tidak merusak makom sahwinya. Gitu. Yang faham begitu ya Syekh Ali Harazim. Faham. La yulhi, keadaan tidak melalaikan kepada Siti Syekh Ahmad Tijani sahwuhu, ialah makom sahwunya. Sahwu itu sembuh daripada fana. Tidak melalaikan sahwunya ansakrihi, dari makom sagrannya, makom mabuknya, sakronul hub kepada Allah. Sakronul hub itu terus-terusan, nanti ngomong yang enggak-enggak. Bagi beliau ma'dzur, ngomong yang enggak-enggak tentang masalah hubbullah. Seperti Imam Dhunul al-Musri ngomong begitu, yang ngaji pada mati ya. Ngaji pada mati ngomong begitu itu. Imam Dhunul itu. Maka Sakun bicara, oh yang asyik mati. Tentang kalamullah ma'al habib, ma'al ahbab. Kalamul ahbab ma'allah. Itu kalau dalam-dalam putus jantung manusia, mati. Mati. Nah, Syekh Ahmad Tijani tidak. Makom sahwunya tidak merusak makom sagronnya, makom sagronnya tidak dirusak oleh makom sahwinya. Jadi standar terus. Walau menau dan tidak menghalangi hu pada Syekh Ahmad Tijani sakruhu, ialah makom sagronnya, makom mabuk cinta kepada Allah Syekh Ahmad Tijani, an sahwihi, dari makom sahwinya Syekh Ahmad Tijani. Sahwi itu sembuh daripada fana. Sembuh daripada fana, terus takhalluk bi akhlaqir rububiyah. Sahwi. Berakhlak dengan akhlaknya Allah. Jadi ya, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Walam na'ud, dan tidak menghalangi hu kepada Syekh Ahmad Tijani sakruhu, ialah makom sagran, makom mabuk cinta kepada Allah, an sahwihi, dari makom sahwinya Syekh Ahmad Tijani.
Sahwinya tidak merusak makom sagronnya tidak merusak makom sahwinya. Jadi standar terus. Itu namanya kamil. Kamil. Afada berfaidah sakruhu ialah makam sagron Syamad Tijani. Sohwatan kepada makam sembuh daripada fana, wazada dan menambah ialah sakruhu pada Syamad Tijani kamalan kepada kesempurnaan. Afada berfaidah sakruhu ialah makam sagronnya Syamad Tijani, sohwatan kepada makam sahwi, wazada dan menambah ialah sakruhu kepada Syamad Tijani kamalan kepada kekuatan, kamalan kepada kesempurnaan, wa kuwatan dan kekuatan. Jadi makam sakronnya, sakron di dalam hub kepada Allah, mabuk cinta kepada Allah, itu tambah sempurna, tambah kuat, tambah sembunyi, tambah kuat. Terus. Ini yang bisa melukiskan begini hanya Sayyidina Ali Harazim. Bisa melukiskan. Fakhudhiya maka diberi oleh Syamad Tijani, fakhudhiya maka diberi Syamad Tijani minat tamkin, dari sempurna dalam makom, bil manzil dengan kedudukan al-makini yang kukuh. Fakhudhiya maka diberi ila Syamad Tijani oleh Allah minat tamkin, dari makom tamkin, sempurna dalam makom, tidak gonjang ganjing tadi, tidak naik turun, sudah tamakun dalam satu makom yang besar, bil manzilil makin, dengan derajat yang kuat, karena sudah sempurna istiqomah dari iman, Islam, ihsannya dan torikotnya, semua itu sudah sempurna, sudah makan manzilil makin, sudah tidak gonjang ganjing lagi, sudah bagikan lautan besar yang tidak terpengaruh apa-apa. Orang ke situ tenggelam semua dalam lautan. Bersih. Manzilil makin. Yang berakibat disanjung tidak senang, dicaci tidak susah. Manzilil makin. Terus mentarbiah kepada umat sebanyak-banyaknya, dikirim manusia kepada ridha Allah Ta'ala dan derajat yang tinggi. Manzilil makin. Bahwa kama qila wallahu a'lam.